Saya pernah dengar ada di kitab itu judulnya Majma'ul Bahrain. Gak ngerti saya artinya apa, pokok itu aja ada Majma'ul Bahrain ya. Di situ diterangkan Pak, ada cerita. Ketika seseorang ini sudah digiring Pak, nanti di akhirat ini Pak, kata malaikat manusia ini kharajta, datang sayi'atu ala hasanat, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Berarti manusia ini banyak dosanya. Ini cerita di dalam nanti Pak, di akhirat nanti. Satu manusia tadi datang di akhirat dengan membawa dosa yang besar, tidak banyak kebaikannya. Maka kata malaikat, galal malaika fayu'mar ilal jahannam, maka lempar orang tadi masuk ke nerakanya Allah. Malaikat sudah ngomong begitu Pak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril. Ya Jibril, adrik abdi fulan. Wahai Jibril, tolong hamba saya, salhu, tanyakan kepadanya jangan sampai dia masuk neraka. Maka Jibril mengatakan, tanya apa ya Allah? Nah, apa pertanyaannya? Katakan kepada manusia itu, hal jalastu majlisan aliman fid dunya, apakah orang itu pernah datang ke suatu majlis orang alim ketika hidup di dunia? Maka Jibril tanya kepada orang yang mau masuk neraka tadi, apakah anda pernah datang? Kata orang tadi, saya nggak pernah datang gitu. Nggak pernah saya datang ke majelis dzikir, nggak pernah majelis ilmu, nggak pernah datang. Tapi majelis-majelis yang lainnya, kongko-kongko, selalu datang. Padahal kata Allah, idza jalasa majlisan aliman fid dunya, kata dia kalau orang tadi sampai datang di majelisnya orang alim ketika hidup di dunia, adkhulul jannata bi syafaatihi, masukkan orang tadi dengan syafaatnya, majelisnya orang alim tadi. Tapi kata orang tadi, nggak pernah saya masuk majelis, males saya majelis ini, isinya begitu-begitu aja. Ya bagaimana Pak, majelis yang isinya begini, nggak ada jogetan Pak. Kalau jogetan kan karaoke namanya ya. Bubar majelis ini, bukan majelis dzikir akhirnya. Ditanya malaikat Jibril, pernah kamu masuk datang ke majelisnya orang alim? Kata dia, nggak pernah saya, sekali aja nggak pernah. Wah, kata Jibril, repot ini. Ya Rob, anta a'lamu bihali abduk, engkau yang maha tahu akan keadaan hambamu ya Allah. Malaikat sudah mau narik lagi, sudahlah masuk neraka aja kamu, nggak pernah datang ke majelis. Tetapi Allah tetap memerintahkan Jibril, salhu ya Jibril, tanyakan lagi kepada orang itu, hal ahabba aliman fid dunya, apakah dia cinta kepada orang alim ketika dia di dunia? Idza ahabba aliman fid dunya udkhulul jannah bi syafaatihi, kalau cinta kepada orang alim, kepada orang ulama tadi, kepada aulia-aulia Allah, maka masukkan surga. Meskipun tidak pernah ikut majelis nggak apa-apa, masukkan surga kata Allah dengan syafaatnya, karena cinta kepada orang alim. Ditanya, wahai fulan, kamu cinta nggak? Ada kenal nggak sama ulama? Nggak ada yang kenal. Terus apa yang kamu kenal? Pernah dengar nggak Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani? Nggak pernah dengar. Oh sudah, ini saya anggap di Tangerang Pak. Ini orang Tangerang Pak, bukan orang sini. Tangerang kan luas. Kamu nggak kenal nggak sama Abu Yauji? Wah tambah nggak kenal, nggak pernah dengar. Wah repot ini. Tapi kalau urusan pemain bola, kenal semuanya. Lionel Messi kenal semuanya, Ronaldo kenal semuanya. Biografinya, manakibnya apal. Manakib Syekh Abdul Qadir Jalani nggak pernah dibaca. Manakibnya Ronaldo tahu Pak, lahir tahun sekian. Ditanya Nabi Muhammad lahir berapa? Lupa. Sampai baju-baju ukurannya Ronaldo, pemain-pemain ini Pak, apal semuanya. Sepatunya pun sampai apal. Kalau ibu-ibu ditanya artis, wah kenal semuanya. Tiap hari lihat sinetron.
Waduh, sampai perawatan-perawatannya tahu semuanya. Sampai kerudung-kerudungnya dijadikan idola. Kerudungnya apa ini? Apa kerudung apa yang terkenal sekarang, Bu? Itu punya pakai itu, Bu. Nah, saking cintanya sama artis, nggak kenal ulama. Ini ditanya nggak pernah kenal. Di rumahmu ada foto ulama nggak? Nggak ada sama sekali. Fotonya Kiai Gareng, tambah nggak kenal saya. Kata malaikat sahabatnya, ya sudahlah Jibril, ini orang sudahlah masuk ke surga, masuk ke neraka, sudah tendang, sudah ke neraka, nggak pernah datang majelis, nggak cinta sama ulama, terus apa yang diharapkan? Udah masuk neraka, tapi Allah tetap menahan. Salhu ya Jibril, tanyakan lagi wahai Jibril. Ini rahmatnya Allah, Pak, kasih sayangnya Allah kepada manusia. Mudah-mudahan kita selamat semua dengan rahmatnya Allah. Amin ya robbal. Tanyakan, hal jalasa ma'idatan fiha aliman. Kalau tanyakan kepada orang itu, apakah dia pernah makan bareng dengan ulama? Atau paling tidak ngajak makan ulama? Pernah enggak? Gak usah datang majelis dah, gak usah cinta dah, penting makan sama ulama, bareng makan. Tapi nggak apa-apa Pak, berangkut di dunia nggak apa-apa. Yang penting kita tidak bangkrut di akhir. Milih mana Bu? Bangkrut di akhirat apa di dunia? Lo milih, pingin bangkrut Bu. Nggak kena dipancing ini guys. Ngajak makan ulama saja, ini bisa menyelamatkan kita Pak. Ya besok ajak itu, undang Kiai-Kiai Cilongok makan. Atau paling tidak, ya kita nyiapin makan. Kalau ke restoran mahal Pak, ya perlu biaya besar. Kalau di rumah ini kan nyembelih ayam kan, ya bikin masakan-masakan lah. Ya yang penting supaya ulama tadi senang, akhirnya cinta kepada kita. Nanti kita akan dapat syafaat ulama, masuk surga bersama ulama. Nah mulai besok Bu, jangan pelit Bu sama ulama. Ya nanti yang ketuk pintu Habib ditutup. Wah ini Habib nyembelih ayam lagi nanti ya. Buka pintunya Bu, suguhkan makanan, senengkan. Karena kita nggak mungkin kayak kita ini manusia males gini Pak. Majelis saja kadang-kadang tiap minggu kita kadang datang kadang tidak. Padahal majelis ini penting. Untuk cinta ke ulama, kita juga kadang-kadang nggak tahu ulama siapa. Kalau cinta kan harus tahu siapa Sultan Aulia. Tadi sudah diceritakan kekeramatan beliau. Mudah-mudahan cerita tadi menambah kecintaan kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka langsung malaikat ini repot orang ini. Sudah 3 pertanyaan semuanya tidak bisa menjawab, tidak sesuai dengan harapan. Maka sudah masuk ke neraka. Apa kata Allah? Salhu ya Jibril. Tanyakan lagi wahai Jibril kepada orang itu. Apa pertanyaannya? Hal ismuhu, apakah namanya? Wa ismu abaihi, dan bapaknya. Seperti kamisli wafaqah, seperti nama ismuhu ismu aliman. Tanyakan kepada orang itu, siapa namanya, siapa nama bapaknya. Kalau namanya seperti namanya ulama, adhilu bisafaatihi, masukkan surga dengan syafaatnya ulama. Ditanya, wahai fulan, nama kamu siapa? Nama saya Togok. Waduh, gak ada ulama namanya Togok ini Pak. Nama ini Bu yang bagus Bu. Iya, nama sekarang ini orang ini heran Pak. Dengarkan ya, nama ini penting. Nama saja bisa menyelamatkan kita Pak. Nama kalau kita seperti Nabi, nama-nama Nabi atau nama-nama orang soleh atau sahabat, ini akan masuk surga. Namanya saja mencontoh, meniru nama orang soleh, kita akan masuk surga. Ya, Nabi Muhammad SAW
Di zaman sahabat itu pernah mengganti Pak, sahabat 600 sahabat diganti semua namanya. Kenapa? Namanya ngawur semua Pak. Satu contoh, ada sahabat namanya Hazan. Hazannya apa Pak? Sumpek. Namanya Sumpek. Ditanya, manis muka wahai sahabat. Hazan ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Nama kamu makanya nggak pernah ketawa kamu. Sumpek terus. Maka kata Rasulullah, sudah, saya ganti kamu namanya Sahal. Bahagia kamu. Maka ketawa terus Pak, senyum terus Pak. Iya. Orang Arab dulu begitu Pak, namanya aneh-aneh. Ada lagi sahabat ditanya, siapa nama kamu? Mur ya Rasulullah. Tahu Mur Pak? Mur itu pahit lidah. Jadi namanya itu pahit. Astagfirullahaladzim. Kata Rasulullah, sudah diganti saja. Ya, diganti nama yang lain sama Rasulullah. Pokok 600 sahabat. Ada lagi nama Pak, karena seneng perang. Orang Arab ini seneng perang Pak. Anda saya kasih tahu ya, orang Arab ini hobinya apa? Perang. Saking hobinya Pak, namanya diganti Pak. Namanya siapa? Harap. Perang. Manis muka, harap ya Rasulullah. Perang ya Rasulullah. Wah hebat ini. Bahkan Imam Ali karomah wajah, ketika punya anak Sayyidina Hasan Hussein, untung saja Pak ada Rasulullah berkunjung Pak. Ketika Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha melahirkan Sayyidina Hasan, saking hobinya Imam Ali perang ini Pak, Sayyidina Hasan nggak namakan Hasan Pak, namakan Harb. Siapa anakmu ya Ali? Harb ya Rasulullah. Jangan wahai Ali, perang terus nanti Ali, berantem terus ini, nggak ada berhentinya nanti. Ganti namanya Hasan. Karena senang perang Pak. Senang perang. Begitu juga ketika Sayyidina Husain lahir, baru lahir langsung Imam Ali nggak terima Pak, tetap dinamakan Harb. Untung Rasulullah datang lagi, jangan namakan Harb wahai Ali, namakan Husain. Ya Bu, nama itu jangan sok-sok apa gaya-gaya begitu, nggak usah Bu. Contoh Bu, bagaimana nama-nama istri Nabi, Khadijatul Kubro, sekarang nggak mau nama-nama begitu, kuno namanya loh. Padahal nama itu mendapat syafaat Bu. Namanya siapa? Alek, gak masuk surga Anda. Gak ada. Ada namanya Alek. Ganti saja besok. Tafaulan, ini fikihnya gitu, mengharapkan sesuatu baik, ganti namanya. Jangan Alek. Mau masuk surga namanya siapa? Joni, nggak bakal surga. Joni tukang tambal ban itu. Nggak ada penghuni surga namanya Joni, ini nggak ada Pak. Ulama orang alim mulai zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam namanya Joni, nggak ada Pak. Alek, semua nggak ada Pak. Jadi nama itu Bu penting. Contoh Nabi Adam, ya kasih nama Adam. Paling enak nama-nama Islam Ibu sedikit. Nyontoh Nabi itu paling 3 huruf. Nuh, banyak. Di Singapura itu Habib Nuh namanya, banyak. Yahya 4 huruf 3 huruf gak repot. Saya kalau kenalan sama orang namanya panjang lupa saya. Waduh repot ini. Kadang-kadang sudah namanya bagus, minta ditambahi, Beb nama saya Taufik. Terus saya minta tambah nama, ya sudah gini aja saya tambah nama ya, Wewe Taufik Wewe. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sudah baik kita tambah lagi. Masya Allah. La ilaha illallah ya. Iya. Siapa namanya? Sumiati, gak masuk surga. Ada Sumiati sini. Besok tafaulan Pak ya, cari nama-nama yang bagus. Iya. Ya Pak, penting nama-nama ini Pak. Masuk surga. Coba namanya Soleh kah? Insya Allah jadi orang soleh. Muhammad kah? Insya Allah jadi orang terpuji. Ini bagus. Ya. Fatimah luar biasa. Fatimah dari kata-kata Fatim. Apa? Yang jauh dari api neraka. Jadi kalau pemisah dari api neraka, artinya Fatimah itu. Jadi ganti nama Fatimah saja, enak. Besok satu kampung namanya Fatimah semua. Nggak repot.
Yang repot bingung suaminya nanti, Fatimah keluar semua nanti. Waduh. Blinger kita ya. Akhirnya hadirin terus saja dah. Ya, biar nggak ngantuk ini Kiai. Iya, sudah habis ceritanya tadi Kiai. Saya ditaruh terakhir masalahnya. Terakhir kata Allah, ya Jibril, udkhulul jannah. Masukkan orang ini. Jibril heran Pak, karena malaikatnya nggak pernah bantah Allah. Sami'na wa ata'na. Ya Rob, kata Jibril, ini namanya tadi siapa? Togok ya Allah. Masih gitu Jibril heran. Ini togok loh ya Allah. Masuk surga kah ya Allah? Idkhulul jannah katanya dia. Masukkan surga ya Jibril. Ya sudah Pak, namanya malaikat Pak, gak ada bantah Pak, gak ada keraguan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lain sama kita Pak. Iya, dimasukkan surga Pak, togok tadi Pak. Jadi kalau ada nanti di akhirat kalau ketemu nama togok ya itu tadi ketemu saya dapatkan dulu. Maka tetapi Allah mengatakan, dengarkan ya, ini terakhir nih poinnya ini. Sudah lupakan togok, Anda akan togok nanti. Hati-hati yang hamil Bu, ya. Terakhir ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Jibril, berkata kepada Jibril, Ariftu atamuru an tadkhulal jannah. Kenapa apakah kamu tahu wahai Jibril, kenapa kamu saya perintahkan togok tadi masuk surga? Ya Rob, anta a'lamu bihali abdik. Engkau yang maha tahu ya Allah, bukan saya ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu Wa Taala? Innahu kana fid dunya yuhibbu rajulun wa dzaka rajulun yuhibbu aliman. Ketika orang ini hidup punya teman, kebetulan temannya togok tadi itu cinta kepada orang alim, maka karena temannya orang alim tadi dia dimasukkan surga berkat temannya cinta kepada orang alim. Paralel Pak, ngerti nggak? Nyambung, setrumnya nyambung itu Pak, colok sana hidup semua begitu ya. Jadi karena kenal saja dengan orang, cinta kepada orang itu, orang tersebut cinta kepada ulama, maka masuk surga. Maka saya hadirin, saya ulangi lagi, ayo majelis ini yang akan menghantarkan kita masuk surga. Iya, jangan males, hujan dikit sudah males. Hujan ini rahmat Pak. Ya, hujan ini rahmat bagi hati kita, rahmat bagi majelis kita. Kalau sudah dapat rahmatnya Allah Pak, kita insya Allah terbebas dari dosa. Pulang hati kita tenang, suami istri gak tengkar ya Pak. Ya, yang berangkat tadi gak nyapa suami istri, pulangnya nyapa, gandengan lagi. Ya, jadi ini obat kita ini Pak. Dekat dengan orang soleh, mencintai orang soleh, masuk ke majelis, ini obat kita Pak. Termasuk penyelamat nanti kita di akhirat. Gak usah repot-repot Pak. Kita ini mau ibadah, kekuatan apa sih kita ini? Ibadah apa sih? Subuhnya saja jam 8 pagi. Kok gaya-gaya mau masuk surga? Sembahyang apa inti? Duha apa subuh? Dua-duanya Beb, wah repot ini. Subuhnya jam 8, setengah 8 setiap hari godok mau masuk surga. Wis itu saja, datang ke majelis, cintai ulama, ajak makan ulama, namanya juga mencontoh ulama. Luar biasa Pak. Saya tambahkan, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar ini Pak, saking cintanya kepada Nabi, itu pakaiannya Nabi apa dipakai Pak. Bahkan Nabi jalan saja ditiru jalannya Pak, sandalnya ditiru sandal Nabi. Nabi itu kalau jalan kadang-kadang dapat wahyu berhenti. Abdullah bin Umar juga begitu, berjalan pernah gak dapat apa-apa dia, karena Nabi berhenti, dia ikut berhenti. Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ingin mencinta, ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ayo ikuti. Hadirin hadirat, saya kira cukup ya. Saya ini kalau setengah jam gak rokokan Bu, kayak orang dipukuli gak terasa Bu. Iya, kalau 1 jam lemes saya terus gak keluar ilmu sudah. Anda ngomong tambah gak kemana-mana saya nanti ya.
Ini sudah agak lurus ini, saya anggap agak lurus. Mudah-mudahan yang agak lurus ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal. Terakhir mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ini majelis kusyuran rahmat, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah berkat cintanya kita kepada Nabi Muhammad, berkat cintanya kita kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan mudah-mudahan keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah, istri-istri kita menjadi istri yang solihah, dan suami-suami kita menjadi suami yang soleh. Dan insya Allah mudah-mudahan melalui majelis malam hari ini Allah mendengar doa-doa kita semua. Allah menghajat yang apa yang kita hajatkan, Allah segerakan hajat kita. Dan cita-cita kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang sempit rezekinya, yang banyak utangnya, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang luas, yang manfaat, yang barokah. Amin ya robbal. Dan yang kurang sehat, sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita doakan, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Termasuk ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, Kiai Muhasinuddin, Kiai Humain, semuanya, Kiai Sirot kita doakan, Kiai Hasan Basri kita doakan, mudah-mudahan mereka panjang umur semuanya dalam kesehatan batin, dohiron wa batinan. Amin ya robbal alamin. Semasuk kita semuanya, insya Allah Allah berikan kesehatan. Allah angkat penyakit dalam kampung kita, Allah angkat penyakit, musibah, bencana di dalam negeri kita. Amin ya robbal. Terakhir, mudah-mudahan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afat minal fitani. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarruqan bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'na sakiyan wala mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang sopannya, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.